Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan, kami di sini dari Muharrik Arjuna dari Mabna Ibnu Rusdi, Divisi Taklim Afkar, ingin menyampaikan mengenai kurma, yakni kultum Ramadan Mabna Aferus. Nah, ini perkenalkan saya dari Muharrik Divisi Taklim Afkar. Nama saya Muhammad Fitra Fanani dan di samping saya yakni saya Ki Ageng Nasroh Mangkunegara Putra. Adapun tujuan atau manfaat dari kurma ini yaitu semoga bisa menambah wawasan rakyat atau warga di Mabna Ibnu Rusdi tentang fadilah-fadilah dan keutamaan bulan Ramadan. ya di sini kan kita kan juga bertepatan dengan bulan Ramadan kan ya. Makanya kita itu pengen sekali membahas tentang keutamaan bulan Ramadan itu ya gitu. Makanya itu sangat menarik sekali apa rahasia-rahasia yang ada di balik bulan Ramadan itu. Makanya. Oke. Langsung saja di kurma ini ada sesi tanya jawab. Oke, langsung pada pertanyaan yang pertama. Ya ini pertanyaannya nanti jangan terlalu yang random ya. Di situ tuh pertanyaannya yang masuk akal loh. Yang manu akal. Siap. Aman. Pertanyaannya itu yang ya itu teman-teman itu banyak yang tanya itu ya. Tanya tapi itu kayak gak masuk akal gitu. Apakah boleh makan di bulan Ramadan itu di siangnya itu? Apakah boleh? Siap, aman. Oke, langsung pada pertanyaan yang pertama. Ya. Kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi, Mas? Oh, ini rahasia ilahi nih. Makanya itu kalau kita ulik di kitab-kitab Turos itu, itu sebenarnya itu nah yang namanya malam Lailatul Qadar itu sebenarnya itu namanya itu rahasia Allah, tidak ada yang mengetahui. Tapi beberapa ulama seperti Al Imamul Ghazali, bahkan itu Syekh Abdul Qadir Al Jalani itu memberikan sedikit bocoran. Tapi ini bukan bisa menjadi patokan terus, makanya itu cuma bisa menjadi beberapa suatu opsi. Apakah itu benar-benar suatu malam itu dianggap sebagai suatu malam Lailatul Qadar. Nah, dalam kemarin itu kan kalau kita tengok itu ada beberapa ciri-ciri, tanda-tanda kalau dalam kitab itu mengenai suatu tanda-tanda tentang keadaan malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu dapat diketahui dari suatu malam tersebut itu dari suhunya atau cuaca dalam malam Lailatul Qadar tersebut. Ya, ini seperti yang kita ketahui dalam kitab tersebut disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Dan pada malam itu juga yang namanya malam itu sangat cerah banget, tidak terlalu gelap dan juga tidak terlalu cerah, ya gitu. Bahkan itu pun sampai pagi. Itu bahkan itu udah dijelaskan dalam suatu surah di dalam Al-Qur'an, yakni Al-Qadar itu kan. Selamun yahata matla'il fajar. Nah itu pun pasti mungkin banyak orang-orang kan kalau seumpama kita melakukan suatu ibadah di malam Lailatul Qadar itu, maka ibadah tersebut itu sama dengan setara dengan ibadah 1000 bulan. Nah, itu kan sangat gak dinalar sekali kan gitu kan. Coba kita ibadah gitu kan, ibadah cuma zikir subhanallah 1 kali, itu pun udah kayak zikir subhanallah 1000 bulan itu. Gimana kalau ibadah yang lainnya, ibadah sunnah, apalagi malam Jumat itu ibadah gitu kan, membunuh setan. Tapi kalau saya pernah membaca kita pernah dengerin kiai itu, kayaknya katanya malam Lailatul Qadar itu datang pas bulan ganjil 10 hari terakhir. Itu benar? Oh ya, itu emang itu kebanyakan ulama itu memberikan suatu bocoran kalau malam Lailatul Qadar itu kebanyakan itu di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir itu. Itu. Dan khususnya itu kalau kita cari-cari itu biasanya itu terjadi di malam Jumat, di malam-malam ganjil. Kebanyakan gitu. Jadi 21 mulai 21 terus 23. Gitu. Tapi juga tidak menampik kemungkinan kalau malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi di awal, bahkan itu ada yang di awal. Gitu. Makanya kenapa Allah itu memberikan suatu kerahasiaan tentang
malam Lailatul Qadar itu agar umat Islam itu dapat beribadah di seluruh bulan Ramadan, nggak hanya malam Lailatul Qadar itu. Kalau seumpama kita cuma dikasih tahu oleh Allah, oh malam Lailatul Qadar itu jatuhnya tanggal 21. Nah itu yang namanya orang kayak jualan, namanya orang itu berbisnis itu gak ada, semuanya itu cuma sibuk untuk beribadah aja. Makanya itu yang namanya Allah itu rahasiakan. Tuh. Makanya banyak orang, kenapa sih kok Allah itu kok merahasiakan yang namanya malam Lailatul Qadar itu, kenapa? Mungkin cukup ya, untuk pertanyaan yang pertama. Tuh. Untuk pertanyaan yang kedua, apa tanda orang yang diterima puasanya? Nah ini banyak teman-teman kadang itu kan kayak gimana sih tandanya orang yang diterima puasanya itu gimana? Nah ciri-ciri orang yang diterima puasanya itu ya simpel sih benar itu. Kalau dalam bulan Ramadan ini gitu kan yang namanya kita kan ada yang namanya kita kenal dengan nama Hari Raya Idul Fitri. Nah itu kembali suci kan. Nah kalau seandainya itu orang yang selama bulan Ramadan, terus kalau orang itu udah keluar dari bulan Ramadan, orang itu ada sebuah yang namanya perubahan dalam dirinya, entah itu kebaikan atau apa. Nah itu namanya mereka itu puasa mereka diterima. Nah kalau orang seumpama ya puasa tapi mereka itu sama-sama aja, masih gitu aja, gak ada perubahan, gak ada yang namanya suatu peningkatan amal, yang namanya pusreng itu makin menjadi pusreng itu, malam pusreng itu bahkan itu malah yang toksik itu malah menjadi itu. Nah itu apa namanya gunanya puasa gitu kan, cuma toksik mulu kayak itu kan, gak ada gitu namanya puasa yang cuma toksik aja. Nah makanya puasa itu kan kalau menurut Imam Ghazali itu kan dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu puasanya orang awam, dua puasanya orang khusus, yang ketiga ini puasanya orang yang lebih khusus tadi gitu. Jadi kalau orang yang kayak kita itu kan masih dikatanya orang yang banyak dosanya ya, main game aja toksik, apalagi yang kayak ibadah gitu kan guys. Ya udah yang penting ikut puasa ya. gitu, ibadah ya, ikut ibadah. Yang namanya ibadah itu kan kita tetap harus wajib menjalankan. Untuk yang namanya diterima atau enggaknya itu kan Allah yang mengetahui. Penting kita udah menjalankan apa yang diperintahkan gitu aja. Dalam surah Al-Baqarah kan kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang penting itu kita menjalankan suatu kewajiban berpuasa. Jangan nanti berpikir nanti kalau kita toksik gak dapat pahala. Jangan mikir gitu. Yang penting itu kita puasa itu aja. Jalankan Allah. Urusan tidak diterimanya ibadah itu ya urusan Allah itu. Baik. Siap. Lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Bagaimana bagaimana hukumnya mimpi basah? Waduh, ini disengaja Bang di siang hari pada bulan Ramadan. Mimpi basah ya. Nah, baik mimpi basah ini. Sebenarnya itu kalau kita lihat dari kaulnya ijma ulama, kalau kita itu melihat pendapat mereka itu yang namanya mimpi basah itu kan tidak disengaja ya. Ya itu termasuk suatu perbuatan yang tidak membatalkan puasa. Karena mimpi basah itu kan suatu hal yang tidak disengaja. Beda lagi kalau kita melakukan suatu mungkin jima terus atau apa maaf ya itu kan baru tidak diperbolehkan karena itu dilakukan secara sengaja. Tapi kalau seumpama ini ada kasus lain ya, kalau suami istri gitu kan, mereka terus itu melakukan suatu hubungan suami istri tanpa suatu pengetahuan. Nah itu menurut kaulnya itu tidak dihukumi sebagai suatu yang membatalkan puasa. Kenapa gitu? Karena mereka itu melakukan suatu hal yang tidak mereka ketahui atau tidak secara disengaja. Nah itu kan. Contohnya kayak kita makan ya, kita lupa. Oh udah makan 2 piring ini 2 piring baru sadar kalau ini itu bulan puasa. Nah itu dimakfu oleh Allah itu. Nah itu dalam kitab Qami Utuyan itu dianggap sebagai Allah itu memberikan kita suatu makanan. Subhanallah. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang terakhir. Jika lupa niat puasa Ramadan pada malam hari, itu bagaimana solusinya? Apakah tetap harus puasa? Soalnya kan niat puasa Ramadan hukumnya wajib dalam mazhab Syafi'i. Nah, jadi jika lupa
tidak niat maka otomatis puasanya tidak sah. Gimana tanggapannya? Nah, kalau kita mengambil dari 4 mazhabul arba'ah, itu kita itu bisa taklid mengikuti salah satu mazhab 4 itu. Nah, makanya kemarin itu kan kita itu dituntun untuk mengikuti, untuk niat yang awal itu kita mengikuti mazhabnya Imam Malik. Nah itu kenapa? Karena Imam Malik itu kita niat 1 bulan penuh itu udah termasuk semua niat itu udah itu terus jadi satu itu. Tapi kalau Imam Asy-Syafi'i itu beliau itu mengharuskan untuk berniat 1 hari 1 malam, 1 kali ya 1 kali itu. Makanya itu yang namanya niat itu suatu tujuan ibadah gitu. Yang membedakan niat itu yang itu ibadah, itu yang membedakan itu niat. Makanya kalau seumpama itu ada orang diet gak makan dari pagi sampai terbenamnya matahari, itu mereka itu ya dianggap diet, gak dianggap puasa. Ya karena yang membedakan itu niat yang beda itu niat. Makanya innamal a'malu binniyat. Dan kalau dalam kaidah fikih itu kan al umuru bimaqasidiha, itu makanya yang membedakan itu. Banyak orang yang kayak salah paham, sama aja ini dengan puasa, beda. Tapi kalau puasa sekedar puasa sunnah itu kan, itu puasa sunnah pun tetap dikasih niat itu sebenarnya, tapi mungkin beda. Kalau puasa sunnah itu bisa diniatin ya di siang hari, gak masalah, lah muskilah gitu. Tapi kalau untuk niat puasa Ramadan itu wajib hukumnya berniat ketika malam atau ketika sahur sebelum berpuasa. Berarti kalau misalnya kita takut untuk pas malamnya nggak niat, berarti boleh ikut mazhab Imam Maliki. Ya, dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu yang namanya itu ada keringanan. Kayak kita gitu boleh melakukan suatu amal terlebih dahulu baru taklid. Gitu. Paham maksud saya? Nah, kita itu amalnya terlebih dahulu baru taklid. Contohnya kayak orang awam itu kan. sholat fardhu lah. Nah, itu kan ada yang namanya auratu fi shalah, aurat di dalam sholat. Nah, itu kan kayak orang awam kan kayak tidak mengetahui aurat di dalam sholat itu gimana. Kayak seperti ini itu gak tahu. Nah, itu ketika mereka baru tahu, ternyata sholatku ini kalau dalam mazhab Syafi'i ini salah. Tapi dalam mazhab Imam Malik, mazhab Imam Hanafi ini diperbolehkan. Nah, itu mereka tuh boleh langsung bertaklid kepada imam ya selain imam yang itu, dan Imam Syafi'i. Karena itu yang diperbolehkan. Nah, makanya itu boleh yang namanya amal terlebih dahulu baru taklid. Itu solusi untuk orang-orang awam gitu misalnya. Dan untuk pernah juga ada yang namanya Imam Ustadz Habib Muhammad Al-Habsyi, beliau juga pernah menjelaskan kalau seumpama kita sahur malamnya itu lupa niat ya, kita malamnya lupa berniat ya, kita paginya itu sahur. Nah, sahur itu otomatis itu sudah termasuk niat. Itu jadi kita sahur kan, orang sahur kan udah otomatis kan kayak dia itu puasa. Niatnya kita gitu, niat sahur itu untuk apa kan? Kan udah gak ada niatnya. Itu kan. Yang namanya sahur itu udah ada niat untuk berpuasa nanti siang ya itu. Jadi itu namanya agama Islam itu memudahkan. Tidak ada yang namanya agama itu memberatkan. Makanya tuh yang memberatkan itu sebenarnya bukan agama, tapi orangnya itu yang memberatkan. Tapi kita sendiri yang memberatkan itu, memikirnya itu terlalu overthinking tentang agama gitu kan. Makanya sebenarnya tuh jalan untuk masuk surga itu banyak sekali. Gak hanya cuma ini itu tapi semuanya itu orang itu bisa masuk surga. Bahkan orang kafir, orang yang namanya orang non muslim itu mereka bisa masuk surga dengan cara mereka ya Islam, tapi mungkin dengan jalan yang berbeda gitu kan. Maksudnya itu dengan amalan atau thariqah yang mereka tempuh gitu. Bahkan juga ada yang namanya kayak seorang kayak orang waliullah, ilmu mereka tinggi tapi mereka itu akhir mereka itu dapat masuk neraka, tidak masuk surga. Sedangkan orang yang awam saja itu dengan ibadah yang pas-pasan tapi mereka yakin untuk beribadah bertakwa ke Allah. Nah, itu yang menjadikan itu jalan mereka masuk ke surga. Tuh. Makanya jalan itu berbeda-beda itu. Yang penting itu ibadah dengan suatu niat yang ikhlas tanpa ada suatu paksaan gitu kan. Makanya itu
Syekh Abu Hasyim Asyadzili. Nah itu kan dalam thariqah beliau kan itu thariqah Asyadziliyah itu kan terkenal dengan thariqah yang sering-sering bersyukur itu kan. Nggak usah hidup itu nggak usah terlalu diberat-beratin lah intinya itu. Makanya beliau tuh menyuruh orang itu lebih baik kamu itu makan enak-enak aja. Jangan terlalu makan yang apa itu ikan asin, nasi. Enggak, makan itu yang enak. Maksudnya itu beliau tuh kamu makan dengan enak. Nah, itu yang menyebabkan kamu itu nanti bersyukur. Bisa seneng, bisa seneng ya. Nah itu syukurnya itu lebih mantap, lebih masuk ke hati daripada kamu makan yang pas-pasan nggak enak tapi bersyukur. Syukurmu itu syukur bohong itu, nggak syukur yang syukur-syukurnya. Syukur cuma di kalimat doang. Kalimat doang, ya benar. Kadang gitu orang itu kayak aku ini udah bersyukur. Nah itu kadang itu perlu dicurigai. Syukurnya itu syukur seneng apa syukur-syukur ya ngersulo sengsara gitu kan. Makanya hidup itu dinikmati aja, gak usah terlalu dibikin ruwet lah intinya itu. Makanya kalau kata Gus Dur kan itu kan gak usah repot-repot, gak usah dibuat bingung lah intinya itu. Agama itu memudahkan itu. Mungkin cukup sekian ya. Video kurma pada bulan Ramadan. Kami dari Muharik Arjuna izin undur diri dari video ini. Apabila ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan dalam hati. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.